Hadirin hadirat rahimakumullah. Kerukunan antar umat, antar intra-Islam di kalangan umat Islam sendiri ini perlu diperkuat. Kemudian juga di antara umat Islam dengan umat-umat yang lain, ya. Terutama ini sering menyangkut misalnya soal rumah ibadah misalnya. Nah, ini kita harus kembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya kan? Karena apa? Karena kita hidup ini adalah di dalam sebuah negara bangsa yang disebut dengan Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia kebebasan beragama itu dijamin di pasal 29. Tetapi kebebasan beragama itu tidak berarti kita bisa mewujudkannya semaunya sendiri. Misalnya kalau kita sholat rame-rame di jalanan misalnya atas nama kebebasan beragama, ya itu nggak boleh. Karena apa? Karena ada orang lain yang terganggu. Atau di jalan raya kita bikin misalnya musola ataupun rumah ibadah lain, ya nggak bisa, nggak boleh. Jadi oleh karena itu kebebasan itu juga berarti menghormati hak orang lain. Nah, ini penting. Sebab kalau tidak menghormati hak orang lain, maka kemudian yang terjadi itu adalah keributan. Ribut, bertengkar, dan akhirnya kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan. Seperti kita saksikan di banyak bahagian dunia ini sampai sekarang. Kalau kita lihat, ya pertikaian, ya konflik, bahkan perang itu masih terjadi di banyak bahagian dunia, dan kita menyedihkan, sedih kita melihatnya. Apalagi kalau kita lihat ya sanak saudara kita, anak-anak kita ada yang sekolah di Mesir misalnya, keadaan politiknya ribut di antara satu kelompok Islam dengan kelompok Muslim yang lain, akhirnya kemudian bahkan kampus Universitas Islam, Universitas Al-Azhar diserbu oleh tentara. Anak-anak kita yang banyak di Al-Azhar itu ada anak-anak mahasiswa Indonesia sekitar 6 ribuan. Sekarang mereka nggak bisa ujian. Nah, ini kan kasihan. Jadi oleh karena itu kalau ada hal-hal yang di antara kita ini berbeda, baik dalam bidang agama, di dalam bidang politik, itu harus diselesaikan secara damai. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhum syura bainahum. Maka kalau ada hal-hal urusan di antara kamu, maka bermusyawarahlah. Jadi bukan dengan misalnya ya saling mengerahkan kekuatan, tenaga, apalagi kalau mengerahkan senjata. Kalau senjata yang dikerahkan, maka kemudian yang terjadi adalah korban-korban yang tentu saja ya kita mendoakan mudah-mudahan korban-korban seperti di Mesir, ya kaum muslimin juga mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sendiri di Indonesia ya harus menjaga jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu di mana perbedaan baik dalam bidang agama, kemudian dalam bidang ekonomi, politik akhirnya membuat kita terlibat di dalam kekerasan dan bahkan peperangan. Para hadirin dan pemirsa Damai Indonesiaku di rumah, untuk mengakhiri, pertama marilah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah, negeri kita ini aman, damai, berkat toleransi, berkat kerukunan, walaupun sebetulnya ada perbedaan-perbedaan di antara kita, ya alhamdulillah secara umum baik gitu. Tapi kita masih punya tugas, punya PR memperkuat kerukunan ini. Jadi kalau ada perbedaan kita bicarakan, kita selesaikan dengan baik-baik, dan kita semua berkewajiban menjaga Indonesia ini. Indonesia yang damai, kita nggak maulah negara kita ini kacau balau, karena kalau kacau balau kita nggak bisa beribadah, tidak bisa beribadah dengan baik, beribadah di masjid ini atau beribadah di pasar, beribadah di kantor kita masing-masing, itu semua ibadah. Jadi oleh karena itu Indonesia ini harus kita jaga, kita pelihara dengan sikap damai. Insya Allah dengan damai itu mudah-mudahan negeri kita ini menjadi aman, makmur, dan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga anak-anak kita, lingkungan kita dari tindakan-tindakan yang tidak toleran, tindakan yang tidak rukun begitu ya, yang pada akhirnya merugikan Islam, merugikan kaum muslimin, dan merugikan juga Indonesia. Kita kan kalau kaum muslimin ini nggak bisa pergi kemana-mana lagi kan, inilah tanah air kita. Jadi oleh karena itu seluruh yang kita kenal baik di lingkungan rumah tangga kita, di lingkungan pertetanggaan kita harus kita pastikan tetap menjadi orang muslim yang damai, yang rukun sesama lain dan rukun juga dengan umat-umat yang lain.
Itulah pesan yang saya kira penting dan kita ambil hikmahnya pada acara Damai Indonesiaku pada sore hari ini.